Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Faisal Hakim dengan NIM 6043. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas yang diberikan di mata kuliah analisis kebijakan oleh dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Fatkur Roji. Izin untuk membahas tentang analisis kebijakan. Saya di sini memilih kebijakan yaitu terkait kebijakan baru yaitu tentang Koperasi Desa Merah Putih. Koperasi Desa Merah Putih memiliki pengertian yaitu program strategis yang yang bertujuan memberdayakan masyarakat, desa dan kelurahan melalui usaha bersama. Program ini mendorong pemanfaatan potensi lokal secara maksimal dengan membentuk struktur ekonomi yang dikelola oleh dan untuk masyarakat di desa tersebut. Jadi pertama saya akan identifikasi tentang kebijakan dari KDMP tersebut. Isi dari KDMP yaitu diberikan untuk pengelola desa atau perangkat desa dalam mengelola dana desa dari pemerintah untuk pemberdayaan masyarakat. Jadi dana yang diberikan oleh pemerintah itu harus disalurkan kepada masyarakat dengan efektif dan efisien sehingga tidak ada pembengkakan dana di suatu desa. Nah, tujuannya yaitu meningkatkan standar pengelolaan dana desa, kemudian meningkatkan efektivitas dari kegunaan dana desa tersendiri agar tersalurkan ke masyarakat desa tersebut, kemudian menekan angka korupsi dari pemerintah desa karena masih banyak kasus tentang pemerintah desa yang sering melakukan korupsi dari dana penyaluran dari pemerintah. Kemudian analisis konteks yaitu latar belakang dari KDMP sendiri yaitu dana desa dari pemerintah berkisaran 1 miliar per tahun yang harus digunakan sebaik mungkin dan diberikan kepada masyarakat dalam bentuk kenyamanan, keamanan, dan kesejahteraan. Namun, si banyak masalah yang terjadi di dalam pengelolaan dana desa. Banyak kasus di mana desa masih tertinggal dan penyaluran dananya tidak jelas dalam laporan pertanggungjawabannya. Kemudian respon dari KDMP sendiri yaitu masyarakat tentunya menginginkan kesejahteraan yang setara. Maksudnya setara, dana yang disalurkan oleh pemerintah harus berbagi rata dan masyarakat bisa mendapatkan manfaat dari dana tersebut. Kemudian pemerintah desa harus memberikan apa yang seharusnya didapatkan masyarakat. Itu pasti. Karena pemerintah desa merupakan salah satu distributor dari dana tersebut. Kemudian aktor-aktor dari kebijakan ini yaitu yang pertama Menteri Koperasi, kemudian ada Kabinet Merah Putih, pemerintah desa, dan seluruh perangkat desa. Kemudian ada tentunya masyarakat di desa setempat yang menjadi tujuan dari penyaluran dana tersebut. Dan analisis implementasi untuk pelaksanaannya, cara yang pertama yaitu menunjukkan PJ atau penanggung jawab di setiap provinsi dan juga kecamatan. Jadi untuk melaksanakan kebijakan ini kita harus mempunyai seorang penanggung jawab yang menghandle seluruh desa yang ada di dalam satu kecamatan maupun di dalam satu provinsi. Itu merupakan hal yang masih mungkin namun terlihat berat. Dan sosialisasi terkait KDMP di setiap desa itu tentunya dilaksanakan secara menyeluruh dan tentunya kita harus melibatkan banyak-banyak generasi muda agar KDMP ini atau kebijakan ini bisa terrealisasikan dengan baik. Kemudian pembangunan KDMP dan penunjukan pengelola setelah sosialisasi, maka baru bisa diterbitkanlah kebijakan pembangunan KDMP dan penunjukan pengelola sebagai uji publik. Kemudian kendala dari KDMP sendiri itu membutuhkan generasi muda untuk mengelola KDMP koperasi tersebut yang kebanyakan pemuda itu kurang minat dalam hal koperasi. Mungkin ada, cuman kebanyakan mereka masih
kurang karena menganggap remeh hal tentang koperasi. Kemudian ada penyebaran dari sosialisasinya itu kurang maksimal karena akses ataupun dana untuk transportasinya kurang. Kemudian kebijakan baru membutuhkan waktu dan adaptasi yang lama. Itu memang secara umum seperti itu karena dalam melakukan kebijakan baru tentunya masyarakat masih banyak yang bingung dan belum bisa adaptasi terhadap kebijakan tersebut. Adapun banyak yang eh, pro dan kontra terhadap kebijakan-kebijakan tersebut. Kemudian analisis dampak. Yang pertama yaitu dampak masyarakat mendapatkan kesejahteraan atas dana desa yang disalurkan dengan baik. Jadi ketika dana desa disalurkan dengan baik, maka masyarakat akan mendapatkan manfaat dari dana tersebut. Kemudian pengelolaan yang baik dapat menghasilkan output yang baik pula. Jadi ketika sesuatu dikelola, itu dana desa itu dikelola dengan baik, maka akan menghasilkan hasil yang baik pula. Seperti entah ada perbaikan jalan ataupun pembangunan-pembangunan infrastruktur di desa. Kemudian membantu pemerintah desa dalam memperbaiki pemasukan dan pengeluaran dana desa. Jadi koperasi ini bisa membantu BUMDes untuk memperbaiki apa yang harusnya dibeli atau apa harusnya yang urgent untuk dibeli terlebih dahulu sebelum hal-hal yang lain. Kemudian perbedaannya desa di daerah pelosok akan lebih lambat berkembang dalam kebijakan KDMP. Karena apa? Tadi saya bilang di kekurangannya yaitu aksesnya itu tidak semua akses ke desa itu mudah dan juga pasti ada orang yang pro dan kontra terhadap KDMP. Kemudian maksimalkan desa daerah kota terlebih dahulu sebagai uji kebijakan dan evaluasi apakah koperasi desa ini memang benar-benar baik atau sama saja. Kalau seperti bisa diibaratkan bahwa wajah bentuknya aja koperasi, cuman di dalamnya masih pemerintah desa yang sering melakukan eh, tindak yang kurang baik terhadap dana desa. Kemudian evaluasi dan rekomendasi. Evaluasi yaitu pelaksanaan kebijakan belum merata di seluruh desa, sosialisasi kebijakan masih terbatas, kemudian beberapa daerah mengalami keterbatasan akses dan pengetahuan teknologi. Rekomendasi dari saya yaitu yang pertama membangun sistem pemerintah desa dengan menggabungkan kebijakan dari koperasi desa merah putih di dalam sistem tersebut. Jadi ketika pemerintah desa atau warga setempat merasa kontra dengan kebijakan tersebut, maka KDMP ini bisa collab dengan pemerintah desa, kan menjadi bagian tersendiri. Kemudian memberikan dukungan dana dari pemerintah pusat untuk kebijakan KDMP di desa yang terpencil, yang aksesnya susah, yang memerlukan akses lebih. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi secara berkala terkait KDMP, kemudian meningkatkan kapasitas pengelola desa dalam memahami regulasi dan juga mengintensifkan sosialisasi terkait kebijakan tersebut secara menyeluruh dan transparan. Mungkin itu saja penjelasan dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.